Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita sudah sampai di ujung daripada bulan Sya'ban, yang mungkin tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan subuh kali ini saya ingin memberikan beberapa materi yang berkaitan tentang bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis yang sahih mengatakan, "Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu." Kata Nabi, sungguh sangat merugi, sungguh sangat tidak beruntung. Anfun itu hidung, ya. Jadi kata Nabi, nanti ada orang yang tidak beruntung, hidungnya rusak, sehingga untuk mencium bau surga saja dia tidak dapatkan. Dia adalah orang yang sangat merugi, yang dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan sampai 3 kali orang-orang yang rugi, bahkan diaminkan oleh Jibril apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang rugi? Kata Nabi, yang pertama adalah rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kerugian yang pertama adalah orang-orang yang apabila nama Nabi disebutkan, zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang rugi adalah ketika orang itu disebutkan nama Nabi, kemudian dia tidak mau berselawat kepada Nabi. Ini orang yang paling rugi, Pak. Karena Al-Quran sudah menandaskan dengan jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Nabi, wa malaikatahu, dan para malaikat pun yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada Nabi. Maka ulama menafsirkan, ketika Allah berselawat kepada Nabi, artinya adalah Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada makhluk, tidak ada manusia di muka bumi ini yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada manusia yang paling sempurna dalam ciptaan Allah, di mana kasih sayang Allah terlimpah begitu banyak kepadanya, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya salawatnya Allah kepada manusia adalah rahmat Allah. Sampai-sampai dalam satu hadis lain Nabi mengatakan, la yadkhulal jannah rajulun bi amalihi. Tidak akan ada selamanya orang yang akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Lan yadkhulal jannah, selamanya tidak ada orang yang masuk surga illa birahmatihi, kecuali dari rahmat Allah. Atau tidak ada orang yang akan masuk surga dengan amal ibadahnya. Artinya bukan karena sholat kita masuk ke dalam surga, bukan karena puasa kita, bukan karena bacaan Quran kita, bukan karena sedekah kita akan masuk ke dalam surga. Itu dalam ungkapannya Nabi mengatakan, la yadkhulal jannah rajulun bi amalih. Tidak akan selamanya orang itu masuk surga karena amal ibadahnya. Sampai ketika statement ini disampaikan oleh Nabi, sahabat bertanya, wala inta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Kalau orang tidak akan masuk surga dengan amal ibadahnya, bagaimana dengan engkau? Kata Nabi, wala anak. Walaupun aku. Yang kita tahu ibadahnya Nabi, Pak, sampai bengkak kakinya karena terlalu lama berdiri. Nabi itu kalau sholat selesai Fatihah, nggak kurang dari 100 ayat yang dibaca oleh Nabi.
Kita bisa bayangkan kalau Yasin ada 83 ayat. Jadi Nabi kalau kita berikan gambaran setelah Fatihah itu nggak kurang atau bisa lebih dari surah Yasin yang dibaca. Tadi saya ngimamin subuh, kalau saya baca Yasin kira-kira besok boleh lagi nggak jadi imam itu? Itu nggak kurang dari 100 ayat yang dibaca oleh Nabi. Dan rukuknya sama seperti berdirinya. Sujudnya sama seperti rukunya. Ini yang dulu pernah saya sampaikan di sini, Pak. Karena dalam ibadah sholat itu Nabi tahu bahwasanya idza qamal 'abdi fi sholatihi dzurral birru 'ala ra'si hatta yarka. Kata Nabi, apabila orang mendirikan sholat, maka sepanjang dia berdiri dalam sholat itu dzurral birru 'ala ra'si, Allah taburkan kebaikan di atas kepalanya hatta yarka, sampai dia ruku. Tadi waktu kita lagi sholat subuh tuh Pak, berapa lama kita berdiri, maka sepanjang itulah Allah taburkan kebaikan di atas kepala kita. Jadi kalau nanti sholat taraweh ya, yang sebentar lagi Ramadan akan datang, ya banyak orang yang balapan di dalam sholat tarawehnya Pak. Gimana dapat kebaikan? Karena selama dia berdiri itu, selama itu pula kebaikan Allah taburkan. Sampai kapan kebaikan itu berhenti? Hatta yarka, sampai dia ruku. Maka Nabi mengatakan idza raka'a ar-raqi, apabila seorang dalam ibadah sholatnya sedang ruku, maka saat itulah allathu rahmatullah, Allah taburkan rahmat di atas kepalanya. Jadi saat dia ruku, rahmat Allah tuh yang turun. Kalau berdiri tadi kebaikan yang Allah tumpahkan. Maka orang yang melakukan ibadah sholat sepanjang lama dia berdiri, maka sepanjang itu pula Allah berikan kebaikan. Allah tumpahkan, Allah curahkan kebaikan. Dan kebaikan itu berhenti sampai dia ruku. Apa yang dia dapatkan saat ruku? Idza raka'a ar-raqi 'allathu rahmatullah. Apabila orang sedang ruku di dalam sholatnya, maka saat itulah Allah taburkan rahmatnya. Sampai kapan rahmat itu berhenti? Hatta yasjuda, sampai dia sujud. Ya, ini kalau bahasa ininya orang bilang filosofis sholat itu begitu Pak. Ya. Jadi pada saat kita sujud itulah kata Nabi fal yas'al wal yarghab, mintalah apa yang kau inginkan, karena pada saat engkau sedang sujud tadi, saat itulah pintu langit terbuka dan doa-doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan nih ya, nanti kita semakin memahami tentang filosofi sholat, bagaimana kita harus melakukan ibadah sholat. Tapi tadi kembali dengan apa yang saya katakan, kalau Nabi yang sholatnya seperti itu, bukan karena sholatnya Nabi masuk ke dalam surga. Illa, kata Nabi, ayyataghammadani Allah birrahmatihi wa fadlih. Kecuali aku masuk surga karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan salah paham nih Pak. Jangan nanti diartikan kalau begitu Ustadz nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Karena bukan karena itu kita masuk ke dalam surga. Kita cari rahmat Allah saja. Nah, saya balik tanya, bagaimana rahmat Allah bisa ditumpahkan? Bagaimana rahmat Allah bisa diraih kalau perintahnya saja tidak kau kerjakan? Akan tetapi intinya adalah jangan pernah sombong dengan ibadah kita. Karena kita bisa ibadah kepada Allah itu adalah karena rahmat Allah. Makanya Nabi banyak sekali melakukan kebaikan selama beliau hidup, karena rahmat Allah itulah yang ditumpahkan kepada Nabi. Innallaha yusalluna 'alan nabi. Ini Bapak bisa sholat subuh hari ini Pak, kalau nggak ada rahmat Allah nggak mungkin. Makanya banyak orang-orang yang kelihatannya melakukan kebaikan, yang kelihatannya melakukan kebajikan, tetapi ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak ada rahmat Allah di dalam kebaikannya tadi. Ketika dia bersedekah nggak dapat dia pahala sedekah, karena tidak mengharapkan daripada ridhonya Allah.
dia bersedekah hanya mencari pujian daripada manusia. Di mana rahmat Allah di dalamnya tadi? Kita bisa puasa nanti di bulan Ramadan itu karena rahmat Allah. Kita bisa baca Quran, menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu juga karena rahmat Allah. Makanya dalam bahasa innallaha yusalluna 'alan nabi, Allah berselawat kepada Nabi, artinya Allah menumpahkan rahmat yang begitu besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama nih. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan para malaikat pun ikut bersolawat kepada Nabi. Apa artinya solawatnya malaikat? Adalah istighfar, ampunan. Bergemuruh setiap saat di langit itu Pak, malaikat bersolawat kepada Nabi. Artinya apa? Mereka meminta kepada Allah agar dosa-dosa Nabi diampunkan. Nah pertanyaannya, kita ini umat Nabi Muhammad kira-kira bisa nggak disolawatkan oleh malaikat? Kalau rahmat Allah tadi yang saya sampaikan, ya, ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, di situ ada rahmat Allah yang ditumpahkan kepada kita. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat subuh dengan khusyuk, karena Allah, disitulah rahmat Allah akan ditumpahkan. Nah sekarang, mungkinkah manusia itu mendapatkan sholawat dari malaikat? Mungkin. Karena Nabi pernah mengatakan, siapa orang yang menghatamkan Quran, maka saat itulah situna alfan malakin shalla alaih. Orang yang menghatamkan Quran, ada situna alfan, ada 60.000 malaikat bersolawat terhadap dirinya. Ya saya yakin nih bapak-bapak di sini, insya Allah Quran masih sudah di luar kepala semuanya Pak ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ada yang bilang tadi kepalanya di mana, Qurannya di mana. Bapak bisa bayangkan Pak, nanti Ramadan Quran kita jadikan satu amalan buat kita lakukan. Setiap saat kita baca ayat-ayat Allah, setiap saat kita membaca Al-Quran. Apabila dalam satu kali khatam saja kita membaca Al-Quran, maka saat itu sudah ada 60.000 malaikat bersolawat terhadap diri kita. Ya saya yakin ya masjid kita ini ya, cinta jamaahnya kepada Al-Quran. Ya. Nanti Ramadan jangan tinggalkan Quran selalu dekat dengan diri kita. Karena disitulah para malaikat memintakan ampun buat dosa-dosa kita dan rahmat Allah turun kepada kita. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Apa artinya solawat kita kepada Nabi? Artinya adalah ad-du'a. Jadi kalau kita sedang bersolawat kepada Nabi, artinya kita sedang mendoakan Nabi. Kalau Allah tadi menumpahkan rahmat, kalau malaikat memintakan ampun, sementara kita ketika bersolawat kepada Nabi, artinya kita sedang mendoakan Nabi. Ustadz, kok Nabi didoakan? Padahal Nabi maksum, Nabi terpelihara, dan Nabi sudah mendapatkan rahmat Allah yang begitu besar. Nabi sudah dimintakan ampun atas dosa-dosanya oleh para malaikat. Kok kita mendoakan Nabi? Orang yang sudah terpelihara, orang yang sudah sempurna, maksum, terjaga. Apabila kita doakan, maka doanya kembali buat kita. Maka orang ketika berselawat kepada Nabi, artinya dia sedang mendoakan dirinya sendiri. Rugilah kata Nabi, rogi ma'anfu, sungguh sangat rugi, rusak hidungnya, tidak bisa mencium bau surga. Siapa orang yang sombong, yang untuk dirinya saja dia tidak mau berdoa. Sampai untuk dirinya saja dia tidak mau berdoa, padahal ketika dia sedang berselawat kepada Nabi, ketika nama Nabi disebutkan di hadapannya, dan kemudian dia bersolawat, sama seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Kalau dia tidak mau bersolawat berarti dia sombong. Dia tidak butuh dengan doa. Padahal tidak ada kekuatan yang paling dahsyat di muka bumi ini melainkan kekuatan doa. Hatta sampai-sampai takdir yang Allah sudah tentukan buat hidup kita, yang tercatat di Lauhul Mahfuz,
hanya bisa berubah hanya dengan kekuatan doa. La yaruddul qadar illa doa. Tidaklah takdir itu akan berubah melainkan hanya dengan kekuatan doa. Ini yang pertama. Sungguh sangat rugi. Rogimaan. Siapa ya Rasulullah orang yang rugi? Orang yang tidak mau mendoakan dirinya sendiri. Orang yang merasa mampu dengan kekuatannya. Sehingga dia tidak bersandar kepada Allah dengan doa yang dia ucapkan. Dari mulai kita bangun tidur tadi Pak subuh. Ada doa yang kita baca. Kemudian kita masuk ke kamar mandi. Ada doa yang kita baca. Ketika kita keluar dari kamar mandi. Ada doa yang kita baca. Ketika kita berangkat sholat subuh dari rumah. Ada doa yang kita baca. Semua aktivitas yang kita lakukan. Waktu yang kita lewati. Tidak ada doa yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena disitulah sikap rendah hati kita kepada Allah. Menyandarkan semua apa yang ada pada diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, rugi orang yang sombong. Yang kedua, rugi ma'anfu, sungguh sangat rugi. Rusak hidungnya, tidak bisa mencium bau surga. Siapa ya Rasulullah? Rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfar lahu. Kerugian yang paling rugi adalah orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Yang nanti nih Pak, tinggal berapa hari lagi? 9 hari lagi ya. 9 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ini bapak-bapak yang hadir, ibu yang hadir, andai kata umur kita sampai nanti di bulan Ramadan, kita dikasih sehat karena belum ada kepastian ini. Sebagaimana COVID ya sama, belum ada kepastian. Udah usai apa belum, udah selesai apa belum. Karena masih banyak orang-orang yang ada di sekitaran kita ini mengatakan sudah nggak ada COVID lagi. Sehingga jaga jarak dalam sholat sudah diabaikan. Masker sudah ditinggalkan. Ya, semalam saya ceramah saya sampaikan hati-hati. Ya, ini belum ada sinyal. Ya, belum ada ketentuan bahwa COVID ini sudah hilang. Sama. Kita ini belum ada kepastian apakah sampai kita di bulan Ramadan. Ya, kita nggak tahu ajal kita kapan tiba. Tetapi kata Nabi, siapa orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan? Rajulin dakhala alaihi Ramadan. Orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, tetapi apabila Ramadan habis dosanya belum habis, ini adalah orang yang paling rugi. Rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfar lahu. Saya artikan begini Pak. Ini andai kata ya kita nanti bisa puasa di bulan Ramadan. Kita bisa ibadah di bulan Ramadan. Kita sehat di bulan Ramadan. Kemudian pada saat Ramadan habis dan saat 1 Syawal tiba, begitu selesai sholat maghrib, 1 Syawal datang, kemudian ada yang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat itulah Ramadan sudah meninggalkan manusia. Dan saat itu 1 Syawal sudah tiba. Maka kata Nabi, siapa yang saat itu malam itu dosa-dosanya masih ada, itu adalah orang yang rugi. Ketika dia diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, ada di bulan Ramadan, begitu Ramadan habis dosanya belum habis, orang itu adalah orang yang sangat merugi. Sebab apa rugi? Karena di bulan Ramadan itulah pintu taubat dibuka oleh Allah. Semua kebaikan dan kebajikan kita dicatat berlipat ganda. Dan bisa jadi dia tidak manfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, maka Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir dalam hidupnya. Dia tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dia sangat rugi.
Ya, tadi saya awal katakan Pak, untuk sampai bulan Ramadan saja belum ada kepastian. Akan tetapi apabila kita nanti nyampai di bulan Ramadan, sehat badan kita di bulan Ramadan, bisa jadi itu juga adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Dan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita termasuk adalah orang yang rugi. Lihat kiri kanan kita Pak, berapa banyak orang-orang yang sudah meninggalkan kita, yang Ramadan tahun lalu adalah Ramadan yang terakhir dalam hidupnya. Kita juga nggak tahu apakah Ramadan ini adalah yang terakhir dalam hidup kita. Maka saya usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Saya menasehatkan diri saya dan kita semuanya. Ayo, Ramadan yang tinggal di ambang pintu, Ramadan yang tinggal di depan mata ini, kita isi dengan sebaik-baiknya. Dan kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari seluruh Ramadan-Ramadan yang pernah kita lewati. Ini yang kedua, orang yang rugi. Yang ketiga kata Nabi, rogima'an, sungguh sangat rugi, sungguh sangat tidak beruntung. Siapa yang rugi dan tidak beruntung ya Rasulullah? Rojulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Kerugian yang paling rugi adalah orang yang diberikan kesempatan hidup bersama orang tuanya, tetapi ketika dia wafat, dia meninggal, dia tidak masuk surga. Ini adalah orang yang rugi. Rajulin adraka indahu abawahul kibar. Seseorang yang menemukan orang tuanya sampai dia dewasa, orang tuanya masih ada, masih hidup, akan tetapi ternyata ketika dia mati dia tidak masuk ke dalam surga. Ini adalah orang yang sangat rugi. Kenapa Ustadz bisa rugi? Karena di antara kedua orang tua kita itu ada pintu surga yang bisa kita buka. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah pun ada pada murkanya orang tua. Orang-orang yang masih punya orang tua hari ini, atau salah satu daripada keduanya masih ada, dia tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak dia ambil kesempatan itu untuk berbuat baik dan bakti kepada orang tuanya, sampai ketika dia mati dia tidak masuk ke dalam surga. Ini adalah orang yang sangat rugi. Ya, mudah-mudahan nih Pak, ya, anak-anak kita nanti pulang kita beritahu, nak, mumpung Pak masih hidup, mamamu masih ada, berbuat baiklah kau kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun juga keredoan Allah itu ada pada keredoan orang tua. Kalau kau tidak manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka apabila kau mati tidak masuk ke dalam surga, kau adalah orang yang rugi. Ya, saya sering ceritakan bagaimana Nabi mengingatkan dengan cerita-cerita Uwais Al-Qarni, anak muda yang masyhurun fis sama, namanya sangat terkenal di langit tetapi di bumi tidak ada yang kenal. Setiap dia angkat tangan berdoa, pintu langit terbuka. Kenapa sampai pintu langit terbuka dan namanya tercatat dan diingat serta dihafal oleh malaikat? Karena dia berbakti kepada orang tuanya, Uwais Al-Qarni. Bagaimana kita lihat juga, ada seseorang di zaman Rasulullah, Alqamah, yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sodakohnya rajin. Tapi karena dia menyakiti hati orang tuanya, sampai saat dia akan meninggal dunia, dia tersiksa dengan sakaratul maut. Nabi datang bertanya, siapa anak ini? Siapa orang ini? Dia Alqamah ya Rasulullah. Kenapa dia menghadapi kesulitan dalam sakaratul mautnya? Yang sakitnya sakaratul maut seperti 300 pedang yang dihujamkan ke tubuh kita. Yang sakitnya sakaratul maut seperti binatang hidup yang dikeleti kulitnya. Dan berlama-lama Alqamah merasakan siksaan sakaratul maut. Sampai Nabi tanya, ada dosa apa yang dilakukan oleh Alqamah? Padahal dia min ahlil ibadah. Dia adalah orang yang paling suka dalam ibadah. Tapi ternyata dia sulit menghadapi kematian. Apakah dia punya dosa kepada kalian?
Sahabat mengatakan tidak ada dosanya Alqamah orang baik ya Rasulullah. Apakah dia masih punya orang tua? Ada ya Rasulullah. Siapa ibunya? Panggil ibunya kemari. Ketika ibunya datang, Rasulullah bertanya, apakah Alqamah ini anak ibu? Betul ya Rasulullah. Apakah dia punya salah sama ibu? Banyak salahnya ya Rasulullah. Alqamah lebih sayang kepada anak dan istrinya dibandingkan aku ya Rasulullah. Aku yang melahirkan Alqamah. Aku yang mengajari Alqamah berjalan. Aku yang mengangkat tangan berdoa untuk kebaikan Alqamah. Tapi ketika Alqamah sudah merasa dewasa dan sudah sampai pada kedewasaannya, dia punya anak dan istrinya, aku diabaikan ya Rasulullah, aku tidak diperhatikan ya Rasulullah. Maka sakit hatiku ya Rasulullah. Sampai kata Nabi, oh ini yang menyebabkan Alqamah tersiksa dengan sakaratul mautnya. Nabi tanya kepada ibundanya, ibu mau maafkan Alqamah? Kasihan Alqamah, Bu. Kalau ibu tidak maafkan Alqamah, dia akan tersiksa dengan sakaratul mautnya. Saya tidak akan maafkan kesalahan Alqamah yang mengabaikan saya ya Rasulullah. Biarkan dia tersiksa dengan sakaratul mautnya. Karena sakit hati saya diabaikan oleh Alqamah tidak akan bisa ditebus dengan sakitnya sakaratul mautnya. Sampai dibujuk oleh Rasulullah, ibunda Alqamah tidak mau maafkan. Terakhir Nabi mengatakan, kalau ibu tidak mau maafkan Alqamah, terpaksa kami akan membakar Alqamah. Kasihan dia tersiksa dengan sakaratul maut. Sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah. Ketika kayu bakar sudah dikumpulkan, ibunda Alqamah tetap adalah seorang ibu. Dia mengatakan, jangan kau sakiti anakku ya Rasulullah. Jangan kau bakar anakku ya Rasulullah. Aku maafkan kesalahan Alqamah. Baru Alqamah bisa menghembuskan nafas yang terakhirnya. Ketika ibunya sudah memaafkan. Betapa tinggi derajat kedudukan orang tua di sisi Allah. Sampai untuk mati saja susah kalau kita menyakiti hati orang tua. Apalagi untuk hidup. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang paling rugi. Orang yang hari ini masih ada kedua orang tuanya. Tetapi dia tidak memanfaatkan untuk berbakti. Sehingga dia tidak masuk ke dalam surga karena dia abaikan kedua orang tuanya. Maka ini doa yang diaminkan oleh Nabi, ucapkan yang diaminkan oleh Nabi ketika Jibril mengatakan rugi Muhammad. Siapa orang yang paling rugi? Satu, orang yang tidak mau bersalawat kepada engkau. Yang apabila namamu disebutkan dia tidak mau bersalawat, dia sombong. Padahal ketika dia bersalawat kepada engkau, sama dia sedang mendoakan dirinya sendiri. Yang kedua, sungguh sangat rugi. Amin, kata Nabi. Siapa dia orang yang rugi? Orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Badannya sehat di bulan Ramadan. Rezekinya ada di bulan Ramadan. Tetapi dia tidak manfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika Ramadan usai, ternyata dosa-dosanya masih ada. Ini adalah orang yang rugi. Yang ketiga, orang yang paling rugi adalah orang yang diberikan kesempatan hidup kepada kedua orang tuanya, tetapi dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal disitulah di antara kedua orang tua kita ada pintu surga yang bisa kita raih, yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan materi yang tiga ini yang saya sampaikan ya di Tarhib Ramadan, karena nanti bulannya akan datang ya. Sudah masuk bulan Ramadan. Ini adalah yang terakhir yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan manfaat, bukan terakhir selamanya, mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan nanti pasca Ramadan kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan kondisi keadaan sudah normal kembali. Ya, kita berharap, terus kita berdoa. Kepastian itu tidak pernah bisa nampak di mata kita. Kita nggak pernah bisa tentukan kapan Covid ini habis. Begitu juga kepastian apakah kita bertemu dengan Ramadan juga tidak. Tetapi ada satu kekuatan yang paling dahsyat, adalah kekuatan doa. Kita berdoa, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita bisa ibadah dengan sempurna kembali. Ya, kalau bahasa saya, Ramadan tahun lalu Pak, itu masih banyak tuh ya. Saya temukan masjid jin. Di Madinah, di Mekah itu ada masjid jin. Itu kalau kata sahabat saya itu
orangnya nggak kelihatan tapi suara orang sholat itu kedengaran. Di Indonesia juga banyak tuh masjid jin dulu tahun lalu. Ya. Lampunya mati tapi kedengaran suara orang sholat di dalamnya, gelap itu masjidnya. Ya. Mudah-mudahan nanti nggak banyak lagi masjid jin ya. Terang benderang, mudah-mudahan kita bisa ibadah sholat tarawih dengan sempurna. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa kepastian ini belum ada, new normal belum ditentukan. Tetapi di jalan-jalan saya lihat sudah kelihatan, udah orang sudah menganggap ini tidak ada COVID. Ya tetap kita prokes kesehatan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya kita jaga, ya kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ya, dan saya sebelum ucapkan salam, saya mohon dibukakan pintu maaf ya kepada jajaran pengurus, orang-orang tua saya ini semuanya. Saya minta maaf barangkali di dalam saya menyampaikan materi ada kekurangan, ada kehilapan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Ya. Kira-kira dimaafin gak nih Pak? Alhamdulillah, kesalahan Bapak juga udah saya maafin. Yang ngajinya tidur ngantuk udah saya maafin ya. Pokoknya ya jangan pernah menyimpan dendam, menyimpan kesal, menyimpan amarah. Begitu masuk Ramadan semua sudah kita maafkan. Kesalahan-kesalahan saudara kita, kesalahan istri kita, kesalahan siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita maafkan. Itulah hati Nabi begitu jernih. Nabi tidak pernah menyimpan dendam, Nabi tidak pernah menyimpan amarah, sehingga rahmat Allah turun begitu besar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hatta sampai ketika Nabi disakiti Pak, dilempari batu di Taif, tangan Nabi sebelah menutup mukanya, tangan sebelah Nabi mengangkat berdoa. Dia mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma hdil qaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau apa-apakan umatku yang menyakiti aku. Itu sampai malaikat minta izin kepada Nabi untuk mengangkat 2 gunung yang ada mengapit Taif. Itu gunung itu akan diangkat oleh 2 malaikat dan akan ditimpakan kepada orang yang melempari Nabi dengan batu ketika Nabi berdakwah. Dia minta izin kepada Rasulullah, kalau diizinkan saya akan binasakan semua yang menyakiti kamu. Kata Nabi, jangan kau apa-apakan mereka, biarkan. Mereka tidak tahu saya Nabi sehingga mereka melempari aku dengan batu. Tapi aku berdoa mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit Pak untuk mendapatkan kejernihan hati. Ya, maka di bulan Ramadan itulah tempat kita melebur dosa-dosa kita. Kalau dosa kita sudah bersih, kita akan dapatkan kejernihan hati, mau memaafkan. Maka sebelum masuk Ramadan pun kita berusaha untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada diri kita. Beratan mana, minta maaf atau memaafkan? Berat mana? Memaafkan atau minta maaf? Memaafkan Pak, itu paling berat. Memaafkan orang itu paling berat. Minta maaf itu gampang. Ya. Maafin saya pernah berbuat salah kepada engkau. Ya udah, saya maafkan. Belum tentu hatinya tulus untuk memaafkan. Kita minta maafnya tulus betul itu. Tetapi yang memberikan maaf itu lebih berat. Ya. Tapi tadi kita berusaha ya, supaya masuk Ramadan hati kita sudah tidak menyimpan lagi amarah, kesal dan dendam. Semua orang sudah kita maafkan. Bahkan kita selalu minta kepada Allah, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Ini adalah doa orang-orang yang tulus, yang punya perhatian besar kepada umat Nabi Muhammad, agar dosa-dosa mereka diampunkan. Bahkan sebelum kita minta dosa mereka diampunkan oleh Allah, kita sudah memaafkan kesalahan dia kepada diri kita ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali sebelum saya tutup ya dengan doa, ada yang ditanyakan? Paham semuanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan sudah mau bulan Ramadan. Kalau saya lihat di Indonesia ini kan banyak kan jamaah ini kan Sunni. Ya. Dan kalau di luar itu mungkin ada Syiah. Nah, kalau di Indonesia ini ada 2 juga yang jamaah itu yang meyakini bahwa saum Ramadan itu dilakukan 29 hari. Ya.
Yang satu ini adalah 30 hari. Nah, ketika waktu 10 tahun yang lalu saya ingat itu, ketika saya pulang ke Jawa itu, yang 29 hari mereka sudah takbir dan sudah melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan bebas. Nah, yang satu 30 hari. Nah, sekarang pertanyaan, sekarang ini kan dihimbau pemerintah, mereka itu Idul Fitrinya baru. Nah, yang kalau yang 29, yang 1 hari itu apa dia puasa atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, lebih afdol mana, ada juga jemaah yang sholatnya itu Idul Fitri dan Idul Adha itu mereka mengadakan itu di lapangan bebas itu tujuannya untuk syiar Islam. Tapi ada yang jemaah satunya itu lebih afdol juga dilakukan di masjid utamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini biasanya ya, awal puasa bareng, jarang yang berbeda. Tapi giliran nanti mengakhiri Ramadan, Syawalnya suka ada yang berbeda. Jadi pengen lebaran duluan biasanya itu ya. Ya Pak, saya kasih satu contoh itu di Pelumpang gitu ya. Itu ada orang alim namanya Kiai Ahmad Muhammad ya, orang bilang manggilnya Kong Palak ya, karena orang Betawi. Kebetulan istri beliau itu adalah kakak ibu saya, maka saya panggilnya Encang ya, kalau Jawa itu apa Pak Le apa Pak D itu kalau Encang di atas bapak ya, kakaknya bapak nah, dia kakaknya ibu saya itu adalah istri beliau. Sampai Buya Saifuddin Amsir almarhum pernah mengatakan itu daerah Pelumpang itu ada orang alim tapi jarang orang kenal. La ya'riful alim illal alim. Orang itu tidak diketahui kealimannya melainkan hanya orang-orang alim. La ya'riful wali illal wali. Hanya orang-orang yang jadi wali yang mengetahui orang itu adalah orang wali. Ada dia adalah wali. Ini saksi saya sendiri, Pak. Dia itu punya ilmu namanya ilmu falak. Hitung-hitungan hisab. Berapa kali saya dipanggil sama beliau, Nur Sofa, ya Cang. Ya, minggu depan ada gerhana itu. Ya, kan. Itu pemerintah belum mengumumkan, dia sudah hitung. Betul, terjadi gerhana. Hitungannya dan ilmu itu langka, sulit. Ya. Pelajar itu ada hitung-hitungan yang luar biasa. Sampai satu waktu ketika saya lebaran ke rumah beliau, itu pintu rumahnya dibuka. Dan kita makan, keluarga makan. Saya cuma tanya, Encang nggak makan? Encang masih puasa. Encang pakai hisab. Hitungan Encang ini belum 1 Syawal, besok. Tapi dia buka pintu rumahnya, Pak. Dan dia menerima perbedaan tadi. Jadi ketika orang sudah lebaran, dia masih puasa, tidak masalah kalau dia yakini dengan hisabnya tadi. Dengan hitungan dia yakini. Akan tetapi tadi, apabila kita padukan akan ketemu. Kalau nggak ketemu, sempurnakan menjadi 30 hari. Ya, makanya kalau nanti saat 1 Syawal itu ditentukan, bulan tidak kelihatan, maka sempurnakanlah. Sya'ban bisa menjadi 10 hari, Ramadan 30 hari, Ramadan juga menjadi 30 hari. Maka yang lebih kuat di mana? Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah dengan melihat bulan, kemudian berbukalah juga dengan melihat bulan. Nah, ini Bapak bisa tahu kalau nanti hari Selasa akan datang kita puasa dari bulan apa dari hisab? Nanti kita sudah ditentukan di kalender tanggal berapa itu? Hisab. Hisab sudah menentukan nanti tanggal 13 kita akan masuk bulan suci Ramadan. Maka dari hitungan hisab itu dikuatkan lagi dengan ru'yah. Ada sidang isbat nanti. Mereka mencari, udah masuk belum ini, udah habis belum bulan Sya'ban. Kalau andai kata tidak kelihatan bulan pada saat itu, maka disempurnakanlah Sya'ban menjadi berapa tadi? 30 hari. Jadi dua-duanya penting itu. Kalau andai kata nanti dalam
keadaan yang ada kita menemukan perbedaan, ya sudah, nggak masalah. Asal dia yakini tadi. Bahwa ini keyakinan saya bahwa bulan belum kelihatan, maka saya sempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Tapi jarang. Biasanya Ramadan berapa? 29 hari. Pernah nggak kejadian yang dulu lebaran nggak jadi, Pak? Ibu-ibu itu di status medsos sudah nulis, Pak. Sedih ditinggalkan Ramadan. Kapan kau akan kembali lagi? Ya kan? Tiba-tiba pemerintah mengumumkan tidak jadi lebaran. Marah tuh, padahal dia tadi sedih ditinggalin Ramadan. Ya kan? Ditambah 1 hari lagi marah. Karena tidak menemukan itu. Ya. Makanya alhamdulillah di negeri kita ini kan sidang isbat itu dikumpulkan semua organisasi-organisasi Islam untuk menentukan awal Ramadan. Nanti juga akhir Ramadan lagi, dilihat. Itu yang banyak perbedaan. Saya di tempat saya ngajar itu ya, di Kampung Baru itu sering berbeda itu ya. Kadang-kadang dia lebaran duluan, ya kita belakangan. Nggak masalah dengan keyakinan yang dia yakini tadi, dengan ilmu yang dia miliki, dengan kapasitas ilmunya. Sudah. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Oh iya, bagus mana? Ya di lapangan bebas atau di masjid ya. Kalau masjidnya luas ya silakan di masjid, sampai ke lapangan boleh. Ya, boleh silakan ya. Yang paling abdal yang mana? Yang paling abdal adalah syiar Islam. Syiar Islam itu di masjid. Nah sekarang kita nyari lapangan susah, Pak. Susah nggak nyari lapangan? Ya. Kalau di kampung-kampung lapangan itu banyak. Kalau masjid sudah tidak tertampung jamaah, ya bagusnya dilakukan di lapangan tadi. Lebih kelihatan manusia. Syiar Islamnya lebih kita dapatkan. Tetapi tadi di Jakarta khususnya nyari lapangan bola susah, Pak. Tapi ada orang yang udah bikin aja di lapangan ini, padahal masjid ada, dia bikin lagi Idul Adha atau Idul Fitri di lapangan. Syiar Islamnya sudah kepecah lagi. Kenapa nggak masjid yang ada kau ramaikan di situ? Nanti Bapak bisa lihat nih, ya ada itu kadang-kadang ada yang kosong bikin. PMI itu dibikin buat sholat Idul Fitri. Padahal masjid ada di sebelahnya. Masjid dekat dengan dia. Tapi dia bikin lagi Idul Fitri di situ. Itulah tadi syiar Islamnya akhirnya tadi terpecah. Ya. Dulu saya punya guru Muallim Abdullah Aziz. Muallim Abdullah Aziz. Selama masjid itu masih kedengaran suaranya, jangan bikin masjid lagi. Bapak sering nggak terganggu kalau Jumat? Ya. Khutbah keganggu dengan suara masjid dari tempat lain lagi. Apalagi mereka berlomba-lomba meninggikan speaker, taruh tempat yang paling tinggi. Sehingga tadi syiar Islam itu tidak menjadi satu kesatuan. Masing-masing berusaha untuk membuat syiar, ini bikin syiar, ini bikin syiar. Padahal ketika kita jadikan satu masjid, Bapak bisa bayangkan Masjidil Haram begitu syiarnya luar biasa. Ya, karena tadi tumplek semuanya manusia ke situ. Nah kita berusaha ya bagaimana syiar Islam ini di masjid ini kita besarkan tadi. Ya kalau perlu masjid-masjid yang lain gabung kemari semuanya. Ya syiar Islam. Kita nggak bicara lagi tentang lapangan tadi. Yang kita bicarakan adalah syiar. Tapi kadang-kadang masjid yang satunya nggak demen sama khotibnya, udah pilih sini aja tuh. Akhirnya syiar Islamnya kurang. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Ini saja dari saya, mohon maaf sekali lagi. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita. Semoga Allah tetap berikan kita kesehatan dan kita bisa sempurnakan Ramadan. Dan kita berdoa buat orang-orang tua kita. Allah ampunkan dosanya. Terima segala amal ibadahnya. Kita doakan nih orang-orang tua kita, Jika dan yang lainnya. Ya, sehat terus, panjang umur, terus mendampingi kami di masjid ini. Yang mudah-mudahan ya mereka menjadi panutan kita, menjadi contoh buat kita. Setua ini mereka masih ibadah kepada Allah, masih memberikan kebaikan buat kita ikuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna karim wa'fu 'anna karim Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kasyifal gham ya man ya'bdihi wa yaghfiru irham rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya adid ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.